Semua orang yang suka bola, yang sering nonton bola, yang menggemari sepak bola, pasti sudah melihat bahwa mafia bola ini bukan sesuatu yang baru dan sudah berpuluh tahun terjadi. Sehingga sekarang tugasnya adalah bagaimana mafia-mafia ini bisa dieksekusi, gitu kan. Baik dalam hukum football family maupun dalam hukum pidana kalau memang ditemukan di lapangan ada tindakan-tindakan pidana yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi. Pada topik kali ini tentu yang akan dibahas yang sedang hangat, salah satunya adalah di dunia sepak bola dengan terbentuknya tim Satgas Anti Mafia Bola. Sekarang kami telah terhubung dengan salah satu anggota tim Satgas Anti Mafia. Di sini sudah ada Mas Akmal. Selamat siang Mas, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat siang. Alhamdulillah baik, selamat siang. Oh ya Mas, ketika kami membaca rilis dari PSSI bahwa terbentuknya dari Satgas tersebut itu tidak terlepas dari permintaan Presiden RI. Sebenarnya baru dibentuk sekarang, apa nih Mas tujuannya Mas? Ya sebenarnya kalau bicara Satgas Mafia Bola sebenarnya sudah dibentuk sejak tahun 2020 ya, sudah ada. Dan yang bahkan 2019 zaman Pak Tito Karnavian sudah dibentuk, dilanjutkan macam-macam Aziz. Bahkan sekarang di eranya Pak Listio Sigit sudah dibentuk juga Satgas Mafia Bola dari pihak kepolisian. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya. Nah, kalau kemudian sekarang PSSI membentuk tim independen Satgas Mafia Bola, ini lebih pada akselerasi percepatan dalam proses pembenahan sepak bola Indonesia. Ini kan diminta Pak Presiden, kemudian itu juga ada pesan dari FIFA soal transformasi sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah pemberantasan match fixing, match fixing, dan match raping. Jadi sebenarnya Satgas ini bukan hal yang baru. Iya. Sebelumnya memang sudah ada tim Satgas Anti Mafia. Cuman yang sekarang kan baru secara resmi kan baru beberapa hari ini Mas. Nah itu saat pertandingan Liga 1 terutama, terus Liga 2 sudah jalan, Liga 1 sudah hampir pertengahan musim. Apa ini memang ada sedikit analisis bahwa ada kemungkinan arahnya ada mafia yang ikut campur atau seperti apa tiba-tiba langsung dibentuk seperti itu? Ya sebenarnya ini bukan sebuah rahasia umum ya. Kemudian sepak bola kita banyak yang turut campur dalam hal-hal non teknis. Jadi kalau ditanya apakah dilihat ada kejanggalan di pertandingan sepak bola, kalau kejanggalan itu bukan cuma Satgas Independen Mafia Bola yang dibentuk PSSI kemarin saja, melihat masyarakat umum sudah melihat semuanya. Cuma tinggal bagaimana pelaksanaan dan penindakan terhadap aksi-aksi yang tidak sportif di sepak bola itu yang paling penting. Oh iya ya. Untuk yang saat ini itu fokus utamanya dari tim Satgas ini lebih terhadap poin-poin apa saja yang dimandatkan kemarin saat dibentuk? Ya yang pertama adalah ini awalnya adalah pencegahan, tindakan pencegahan. Setidaknya dengan dibentuk Satgas independen di luar Satgas yang dibentuk oleh kepolisian, ini ada pengawasan langsung dari masyarakat. Sehingga kemudian orang-orang yang ingin bertindak curang di sepak bola nasional itu setidaknya bisa mengerem diri karena mereka ada yang setidaknya mengawasi. Kalau kemudian Satgas ini dibentuk dan tindakan untuk pencegahan ini tidak bisa efektif, saya tetap masih ada yang bermain, ya penindakan tentunya. Dan untuk penindakan ini kan tidak bisa serta-merta misalnya Satgas Independen ini yang melakukan, karena penindakan ini akan harus yang punya hak untuk melakukan penindakan adalah kepolisian dalam ranah hukum football family, dalam ranah hukum positif. Tapi kalau dalam ranah hukum football family, ya mungkin Satgas Independen bisa melakukan penindakan hukum dalam lingkup keluarga sepak bola. Nah ini yang kemudian kita bersama-sama ingin bertemu dan hearing dulu dengan Satgas Anti Mafia Bola dari pihak kepolisian, apa dan bagaimana yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilanjutkan ke depannya. Hari Selasa kemudian kita akan bertemu dengan pihak Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Malamnya juga kita akan bertemu dengan Kejaksaan Agung untuk menyamakan visi dan misi serta menyamakan arah tujuan dibentuknya Satgas ini
sehingga kemudian tidak tumpang tindih dan bisa berjalan lebih efektif. Yang kedua yang perlu ditekankan adalah bahwa Satgas Independen ini kan tujuannya untuk memudahkan masyarakat memberikan laporan-laporan terhadap tindakan-tindakan curang dan tindakan-tindakan yang tidak sportif di sepak bola, kaitannya dengan bandar judi, kaitannya dengan suap menyuap, kaitannya dengan taruhan dan sebagainya. Di mana masyarakat adalah watchdog atau intelijen pertama kaitannya dengan sepak bola Indonesia. Nah, karena biasanya masyarakat itu enggan untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian karena pastinya prosesnya akan banyak berbelit dan sebagainya, dan juga mereka juga mungkin pusing nantinya ketika diperiksa polisi sampai 12-13 jam seperti apa yang mereka tonton di televisi. Nah, Satgas ini akan menampung itu semua, sekaligus menjaga keamanan, keselamatan, dan privasi dari mereka-mereka yang melaporkan. Jadi ini salah satu langkah-langkah yang akan diambil. Salah satunya adalah menerima laporan dari publik tentang potensi-potensi atau kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan kecurangan dalam pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3. Nah, dari situ kemudian nanti kita bekerja sama dengan LPSK untuk lembaga perlindungan saksi dan korban, sehingga mereka bisa terlindungi. Bahkan para pelaku kejahatan sepak bola misalnya yang ingin dengan kesadaran diri sendiri untuk mengakui bahwa terjadi kesalahan, kita akan arahkan kepada whistleblower sehingga bisa membongkar semua kejahatan sepak bola di Indonesia saat ini yang sudah menjadi rahasia umum. Semua orang yang suka bola, yang sering nonton bola, yang menggemari sepak bola pasti sudah melihat bahwa mafia bola ini bukan sesuatu yang baru dan sudah berpuluh tahun terjadi. Hingga sekarang tugasnya adalah bagaimana mafia-mafia ini bisa dieksekusi, gitu kan, baik dalam hukum family maupun dalam hukum pidana kalau memang ditemukan di lapangan ada tindakan-tindakan pidana yang dilakukan. Oke, sebelum-sebelumnya kan memang sudah ada tim Satgas Anti Mafia Bola. Terus apa yang sekarang yang akan membedakan? Karena setiap akhir musim ini biasanya, terutama di media sosial, ini kian santer disampaikan, oh ini juara settingan, ini juara settingan. Gimana yang membedakan untuk yang sekarang dan memastikan untuk meyakinkan publik bahwa yang sekarang berbeda dengan sebelum-sebelumnya? Ya kan ada perbedaannya. Kalau yang dibentuk sekarang kan rata-rata sipil semua. Itu yang membedakan. Tapi Satgas Mafia Bola dari kepolisian kan ada. Tidaknya yang membedakan adalah kita kalau kemudian ada masyarakat yang tahu tentang kasus mafia bola, ya silakan melaporkan kita. Gitu. Jangan kemudian misalnya dibalik, tolong itu ada pertandingan itu kita curigai ada mafia bola, tolong diinvestigasi. Gitu. Itu juga agak berat juga. Kenapa? Karena tugas melakukan investigasi dan tugas melakukan penyidikan itu lebih banyak karena Kepolisian Republik Indonesia, termasuk misalnya saya nanti menonton pertandingan satu pertandingan sepak bola, kemudian saya lihat ada yang indikasi melakukan kecurangan dan sebagainya, pengaturan sebagainya, saya nggak bisa menangkap juga karena yang bisa melakukan penangkapan kan kepolisian. Tapi Satgas Independen ini tujuannya untuk mengakselerasi apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Satgas Anti Mafia dari kepolisian, baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi perilakunya. Hingga kemudian kita berharap sepak bola kita itu bersih dari hal-hal yang sifatnya non teknis tersebut. Oke, tadi disampaikan bahwa salah satu tugasnya adalah pencegahan dan penindakan. Dari sisi pencegahan, Mas Akmal sendiri kan sebagai koordinator Save Our Soccer juga yang masuk ke dalam tim tersebut. Dari beberapa pertandingan yang berjalan ini sudah ada nggak indikasi ke sana dalam catatan Save Our Soccer terutama sebelumnya? Ya kalau indikasi pasti ada. Indikasi kita kan nonton juga, sampai kan nonton juga. Sampai kita berpikir ada indikasi itu. Kalau indikasi itu banyak, termasuk misalnya keluhan masyarakat juga banyak yang menyampaikan itu semua. Cuma kan permasalahannya kalau untuk bicara hukum itu harus ada pembuktian dan harus ada barang bukti. Nah ini yang kemudian harus sama-sama dilakukan pembuktiannya.
Kan kita tidak bisa kemudian dalam segi hukum ya, kalau dari sisi lingkup football family mungkin bisa ada indikasi pengaturan skor dan sebagainya di hukum, jadi 5 tahun tidak boleh aktif di sepak bola atau bagaimana. Tapi kalau dari sisi hukum pidana yang perlu diingat adalah satu, harus ini kan deliknya delik aduan, harus ada pelaporan gitu kan. Nah, masyarakat yang mengetahui itu semua ya bisa melaporkan. Nah, yang kedua adalah kalau kemudian mereka takut dan enggan melaporkan ke kepolisian karena takut repot dan sebagainya, mereka bisa masuk ke Satgas Independen Anti Mafia Bola ini untuk kemudian nanti kita akan buka rumah pengaduan sehingga kemudian mereka bisa melaporkan apa-apa saja yang terjadi, termasuk misalnya mereka mempunyai indikasi untuk ada satu pertandingan atau beberapa pertandingan yang terjadi pengaturan skor pertandingan. Nah, mereka nanti bisa bercerita misalnya kalau tidak ada barang bukti, dan kemudian dari pihak kepolisian yang masuk dalam Satgas Anti Mafia Bola ini nantinya itu akan melihat secara konkret bagaimana sisi hukumnya, bagaimana bisa nggak disidik atau sebagainya, atau sudah penuh barang buktinya, atau bagaimana kemudian bisa dilakukan eksekusi langsung di lapangan. Kan semuanya kan itu pasti butuh proses-proses yang bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian menjadi concern kita. Kalau sekarang kita kemudian diharapkan oleh publik untuk bisa menghancurkan seluruh mafia sepak bola di Indonesia, gitu kan. Bukannya pesimis, tapi kan kita butuh semua dorongan dari masyarakat itu semua. Sehingga kemudian kita sama-sama bisa mendorong itu. Misal ada orang yang tahu akan kejadian pengaturan skor, tapi mereka secara mental tidak siap untuk melaporkan. Sehingga kita kemudian bisa bareng-bareng untuk mendorong ini bisa dieksekusi dalam lingkup hukum pidana maupun hukum football family. Nah, pengalaman yang sudah itu kan rata-rata seperti itu, karena penindakannya lamban. Kita juga paham polisi bahkan cukup opsinya juga untuk mafia bola. Dan polisi pasti banyak tugas-tugas yang mereka harus lakukan dan lebih bervariasi lagi. Karena itu dengan dibentuknya Satgas Mafia Bola, kita ingin akselerasikan itu semua bisa berjalan selaras sesuai dengan apa yang kita bicarakan bersama, bahwa sepak bola kita ini sepak bola tanpa rekayasa, sepak bola tanpa mafia. Nah, bagaimana prosesnya nantinya kan harus di satu meja ini Satgas Mafia Bola pihak polisian dengan kita akan bertemu sama-sama dari kepolisian dan juga dari dari kejaksaan. Nah, pengalaman sebelumnya ketika saya misalnya aktif di Satgas Mafia Bola penuntutan kepolisian, itu kan ada pemain misalnya, mereka sudah mengakui bahwa mereka melakukan pengaturan skor dan sebagainya. Tapi karena penanganannya lamban, pada akhirnya mereka berubah pikiran dari melaporkan tidak jadi melaporkan karena ada pihak-pihak yang masuk untuk kemudian kalau lu laporkan kita urusan jadi panjang atau di blacklist dari sepak bola nasional. Nah, itu kan kerja-kerja mafia yang selama ini dilakukan sehingga para pelaku di lapangan itu takut untuk melaporkan, ditambah lagi sebelum-sebelumnya misalnya yang melaporkan itu yang diberikan hukuman. Ini yang perlu kita jaga agar kemudian masyarakat, pelaku sepak bola, stakeholder sepak bola berani untuk melaporkan. Tujuannya yang paling utama adalah untuk membersihkan sepak bola kita dari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, kita juga akan bekerjasama dengan Interpol dari FIFA, karena memang kita juga bagian dari apa yang direkomendasikan FIFA terkait dengan transformasi sepak bola. Nah, ini yang membedakan dengan sebelum-sebelumnya. Di sini ada turut campur atau tangan FIFA yang turut campur di dalamnya. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan mereka bagaimana melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan sepak bola. Oh, siap. Berarti polanya nanti itu menunggu laporan baru akan dilakukan penelusuran, Mas? Atau bisa dari analisis sendiri? Laporan penelusuran tetap maksudnya gitu kan, tidak saya satu mata ini bisa merangkul semuanya. Kan tidak mungkin harinya ada 9 pertandingan saya bisa ada di sana semua. Gitu kan. Karena itu butuh dukungan masyarakat. Misalnya termasuk dukungan wartawan. Jangan sampai kemudian ada indikasi wartawan juga ikut bermain dalam atur pertandingan banyak. Nah, itu yang perlu disepakati bersama-sama. Kita kan nanti ini kan baru 4 gitu kan. Kita kan harus bentuk tim yang solid yang kuat dengan menjangkau seluruh wilayah yang ada pertandingan sepak bolanya. Kalau 4 orang saja ditugaskan untuk kemudian menangani Liga 1, Liga 2, ya agak susah. Gitu. Karena itu kita kan butuh. Kalau ada masyarakat yang tahu ya laporkan.
sehingga kita kerja bersama-sama bareng-bareng. Sementara kita bisa melakukan hal-hal teknis yang bisa kita kerjakan bersama-sama, termasuk diantaranya misalnya merangkul kejaksaan, merangkul kepolisian, Polres untuk kemudian mengawasi jalannya pertandingan sepak bola. Nah, paling penting kan gitu. Jangan sampai kemudian sekarang kan misalnya itu tolong, ini pertandingan kita nih, ada ini loh, Satgas tolong diselidiki ya, itu kan. Nah, kita kan pasti kita ada nggak indikasi ke arah sananya, apa bukti-buktinya. Nah, bisa nggak Anda melaporkan? Karena ini kan delik aduan itu. Kalau kemudian misalnya yang punya data saya, ya nggak perlu, saya pasti akan melaporkan kan. Tapi kan masyarakat kan pasti punya itu sebagainya. Karena transaksi-transaksi itu di ruang publik terjadi. Oke. Berkaca dari beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya, tentu Mas Akmal kan sudah sering menelusuri hal ini. Apa sebenarnya yang mempersulit untuk pembuktiannya dalam hal ini, Mas? Jadi sebelumnya. Ya, karena yang pertama kan yang dipakai uang yang digunakan biasanya uang tunai. Sehingga yang paling mudah untuk bisa mengeksekusinya tangkap tangan. OTT. Dan untuk tangkap tangan kan harus melibatkan aparat keamanan. Saya misalnya anggota Satgas Independen Mafia Bola. Saya lihat ada yang tetap saya nggak punya hak untuk melakukan tangkap tangan ini. Yang tetap bisa melakukan tangkap tangan kan pihak polisian. Hingga kemudian koordinasi dengan pihak polisian ini menjadi hal yang penting. Dan waktu zamannya Pak Tito Karnavian misalnya pihak kepolisian kemudian diberikan apresiasi, bisa naik jabatan dan sebagainya kalau bisa mengungkap mafia bola. Kita berharap zaman Pak Listio Sigit ini juga bisa dilakukan hal yang sama, sehingga kemudian pihak-pihak kepolisian ini berlomba-lomba untuk memerangi mafia bola itu. Iya, tentu sistem kerja dari mafia tersebut kan terstruktur nih, Mas. Pasti tidak banyak yang dilibatkan. Peta-peta itu sudah dibaca atau dianalisis oleh tim yang baru terbentuk ini atau masih mau dianalisis nanti? Analisanya sudah ada, bahkan sirkulanya sudah ada. Sehingga kemudian, tinggal pintu masuknya dari mana? Itu kan yang paling penting. Kan kita nggak bisa kemudian menuduh orang sembarangan dulu melakukan pengaturan skor ya. Kalau kemudian dituntut balik sama mereka, mana buktinya? Nah, kalau kita punya buktinya, sudah pegang buktinya, setidaknya bukti sekunder gitu kan, itu kan bisa dieksekusi. Misal, ya kita tahu ini terindikasi pengaturan skor dan sebagainya. Kemudian kita bicarakan dengan pihak polisian. Nah, bisa jadi misalnya diawasi perilakunya, dan bisa juga ditangkap tangan. Atau kalau kemudian misalnya perilakunya kita awasi ternyata lewat transfer, kan bisa dibuka rekeningnya gitu, dalam satu pertandingan ini. Nah, itu kan semua kerja-kerja yang harusnya terorganisir. Dan yang paling penting sebenarnya ya, ketika saya jadi Satgas Mafia Bola, saya ini sebenarnya sudah tidak layak untuk bicara ke publik gitu kan. Karena apa? Namanya Satgas ya harusnya tidak terlalu banyak di publik. Diam eksekusi gitu kan. Artinya kerja dalam diam melakukan eksekusi. Nah, kalau kemudian misalnya banyak bicara di media nanti retorika doang. Nah, itu kan permasalahannya. Sehingga kemudian yang paling penting tadinya saya berharap malah nggak usah diumumkan kalau harapan saya secara pribadi. Tapi karena ini kepentingan negara, kemudian juga bagian dari apa yang diputuskan FIFA dan diminta presiden untuk kemudian melibatkan masyarakat, pada akhirnya diumumkan. Nah, pengumuman ini kan baru sementara jumlahnya, tapi jumlahnya bisa berlipat ganda. Bahkan kalau perlu seluruh Indonesia jadi Satgas Mafia Bola orang-orangnya gitu. Sehingga kemudian kita punya kesepakatan bersama-sama, kesepakatan bersih-bersih, kan kalau kita kerjanya bersama-sama akan sangat mudah gitu. Sehingga kemudian orang yang selama ini tahu daripada kemudian didiamkan saja, kan ada wadahnya. Satgas Independen ini menjadi wadah mereka untuk mengungkap apa yang terjadi di sepak bola kita. Oh, berarti tim Satgas Mafia ini menegaskan bahwa sejatinya kita harus bersama-sama untuk memerangi persoalan ini. Sekarang gini, ada mafia laut, ada mafia ikan, ada mafia gas dan sebagainya gitu kan. Banyak permafiaan di Indonesia gitu kan. Yang kalau kemudian ditugaskan menjadi tanggung jawab kepolisian aja menjadi sulit, masih sulit. Siapa yang bisa mengungkap semuanya? Ya kita semua. Jangan sampai kemudian pada berlipat gitu kan. Sehingga pada akhirnya masyarakat tahu tapi ternyata dia main juga dan dia kemudian tidak berani melaporkan karena dia termasuk pemain juga di dalamnya. Nah, ini kan apa yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengajak masyarakat untuk sama-sama kita kawal sepak bola kita. Misalnya nanti kan misalnya pertandingan Persib Persija ada 1.000 penonton atau ada 10.000 penonton di lapangan. Ya kita awas kalau kemudian ada tahu-tahu kan ada yang menemukan ada
hal-hal yang yang tidak diinginkan terjadi kan ini bisa segera dilaporkan dan kita bisa lakukan eksekusi. Nah, di samping tentunya pastinya ada tim yang jalan, tapi kan tim yang jalan nggak perlu diumumkan. Kalau diumumkan ketahuan semua. Jadi kita nggak setuju misalnya kayak musim lalu ada satgas anti mafia bola datang ke stadion pakai rompi, kita satgas mafia bola, kan? Gimana kemudian kita orang-orang juga yang ada satgas ini, yang mau nakal juga nggak jadi nakal kan gitu. Nah itu yang paling penting saat ini adalah termasuk pengelola klub, pemain. Makanya kita akan melibatkan pemain juga, asosiasi pemain untuk kerja bersama-sama membersihkan sepak bola kita, termasuk asosiasi pelatih, termasuk para pengurus-pengurus klub. Yuk kita bersepakat sama-sama untuk mengawal sepak bola kita agar jangan masuk hal-hal yang tidak benar. Karena hal-hal yang tidak benar itu akan sangat berpengaruh kemana? Ke nasional. 20 tahun terakhir tim nasional kita tidak bisa berprestasi karena buruknya tata kelola kompetisi kita, karena banyaknya orang-orang yang mengatur semuanya, mengatur suara, mengatur degradasi, dan itu bukan rahasia umum. Itu semua orang udah tahu, masyarakat udah tahu, bahkan bisa juga masyarakat banyak yang tahu sekarang siapa juaranya. Udah berita-berita itu sudah banyak beredar gitu. Tinggal kan permasalahan pembuktian. Nah, untuk pembuktian ini kan tidak mudah. Apalagi tadi dikatakan bahwa bisa jadi mafia ini sudah terstruktur. Jadi gini, kalau bahasa agamanya al-haq-bil nizam, saya ulang nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan keadilan yang terorganisir. Nah, kalau keadilan terorganisir, maka yang membela kebenaran, yang menegakkan kebenaran harus terorganisasi juga. Nah, ada organisasi namanya Satgas Independen Anti Mafia Bola. Nah, kita organisir semuanya termasuk masyarakat untuk sama-sama mengawal dan mengawasi sepak bola kita agar tadi pertama cegah. Tapi kan kalau kemudian dicegah, mafia namanya ada salah sedikit pasti bermain. Mafia bola itu hampir sama dengan cadangan narkoba. Suatu saat dia bisa insaf, tapi kalau dikasih lagi mainan dan ada celah, pasti dia melakukan lagi. Nah ini yang harus benar-benar diawasi. Dan kita tidak bisa berharap semata kepada pihak kepolisian, karena pihak kepolisian kan tugasnya juga banyak. Apalagi di sana tidak ada. Kemudian reserse khusus atau direktorat khusus yang menangani soal soal mafia sepak bola. Nah kemudian sekarang kan sudah dibentuk oleh Pasukan Mafia bernama PSSI, Satgas Mafia Bola yang dipimpin oleh Wakabareskrim Irjen Polisi Asep Adi Suheri. Nah tinggal kita melengkapi di Satgas Independen ini untuk setidaknya memberikan gambaran-gambaran secara umum ini loh yang terjadi di lapangan ini loh. Sehingga kemudian pihak kepolisian punya peta jalan yang jelas untuk melakukan eksekusi itu. Oh baik. Terakhir Mas Akmal, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada indikasi di awal dan petanya juga sudah dikantongi. Bagaimana nih persiapan ke depan, terutama aplikasinya nanti? Terutama pada tahun kedua nanti. Masa biasa saya ceritakan kan jadi dulu. Ya tunggu aja gitu. Tunggu kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Satgas Mafia Bola gitu kan, sampai semuanya bisa terungkap. Selain menunggu ya dibantu. Kalau kemudian apa yang mau dilakukan, misalnya saya akan mengawasi pertandingan A sampai B. Ya orang yang mau melakukan main-main di sana ya nggak akan bisa melakukan, nggak berani melakukan itu semua. Nah itu pentingnya gitu. Jadi saya tuh kalau ditanya apa yang harus dilakukan, sulit juga kalau kita ceritakan apa yang harus dilakukan ini semua. Nanti orang semua tahu apa yang harus dilakukan. Yang pasti kita akan bekerja maksimal untuk melakukan bersih-bersih sepak bola kita dari berbagai hal yang mengotori dan merusak sepak bola kita sehingga sepak bola kita tidak berprestasi. Baik itu soal judi, kalau soal judi kan hukum negara sudah kuat, judi dilarang di Indonesia. Nah kalau mau, tapi kan bank negara kita aja masih banyak judi online yang lepas, kan? Nah, itu kan permasalahan. Nah, itu yang kemudian harus kita beres bersama. Langkah-langkah yang akan kita ambil bagaimana, gitu aja. Oh baik, langkah-langkah yang akan diambil seperti apa? Kita tunggu saja. Tapi apa sudah ada peta pertandingan-pertandingan yang ini potensi tampaknya yang sudah ditandai oleh tim Satgas Anti Mafia? Ya tentu saja gitu. Masa saya ceritakan juga, kan repot juga kalau menceritakan ini semua gitu kan. Nah nanti kalau kita ceritakan, kita belum dapat data-datanya yang valid, nah nanti jadi fitnah gitu kan. Kan ini bukan tugas politik. Kalau orang politik kan bisa ngomong sembarangan aja, itu selesai. Ini kan tugas-tugas kerjaan yang harusnya cermat, tepat, akurat.
Jadi apa ada indikasi pertandingan mana yang nggak perlu kita ceritakan? Kalau kita ceritakan kan jadi bukan rahasia lagi. Sehingga orang kemudian akan berusaha, misalnya saya ceritakan ada pertandingan A sama B, indikasi kita akan selidiki, buru-buru hilangkan barang bukti kan seperti itu. Tapi sudah ada bidikannya tapi. Kalau bidikan sudah ada, yang dilakukan juga sudah ada. Oh, baik, terima kasih Mak Akmal udah mau berbincang dengan kami terkait persiapan nih dan langkah-langkah dari tim Satgas Anti Mafia Bola untuk yang musim ini. Yang pasti kita akan kerja dan kita akan umumkan kalau semuanya sudah benar. Dan pasti akan kerja secara maksimal untuk kali ini. Ya kalau masyarakat mulai kalau saya dianggap tidak mampu bekerja dan tidak maksimal, saya diminta mundur atau saya mundurkan diri kan setelah itu. Karena yang pasti yang harus diingat oleh masyarakat ini bukan pekerjaan, ini amanah. Karena apa? Karena Satgas yang ada saat ini karena independen tidak menerima gaji dari PSSI dan tidak mau menerima sepeser uang dari PSSI karena kita akan jadi tunduk dan patuh pada PSSI, kita jadi pegawai PSSI. Nah itulah yang kemudian integritas kita harus jaga. Bahkan saya bilang kalau kemudian ternyata amal-amal ini sudah melakukan pengaturan sekolah yang sepak bola ya tangkap aja. Berarti Mas Akmal siap juga untuk ditangkap kalau menjadi kepala terhadap hukum. Oh siap. Ini sebenarnya bagian dari penegasan dari Mas Akmal bahwa sangat berkomitmen untuk membantu memberantas mafia bola di Indonesia terutama. Terima kasih Mas Akmal sudah. Dan saya berharap masyarakat untuk punya komitmen yang sama. Sehingga kemudian kita kerja bareng-bareng untuk beresin sepak bola kita. Karena kita punya misi sama-sama ke depan 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan sepak bola kita tidak lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Saat ini kan lebih banyak masalahnya dibanding prestasi. Ke depan kita balik, lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya. Diawali dari salah satunya dari pemberantasan mafia bola ini. Mafia bola walaupun ini batas sudah dan pastinya akan sangat rumit, karena itu ya saya mohon restu dan dukungan dari semua pihak untuk kita sama-sama benahi. Kalau saya sih simpel aja bahwa kerja ini hanya bisa dilakukan kalau kita semua kompak. Segala sesuatu yang tidak mungkin kalau kita bisa kerjakan bersama-sama maka akan menjadi hal yang mungkin. Baik, terima kasih Mas Akmal sudah bergabung dengan kami. Dan inilah pembahasan dari soal tim Satgas Anti Mafia Bola yang sudah dibentuk dan akan segera bekerja untuk memberantas atau setidaknya meminimalisir persoalan-persoalan bola terutama yang soal mafia. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.